Pernah nggak kalian ngebayangin sebuah SUV diesel sekuat Isuzu MU-X, mobil badak yang sering banget dipakai ngehajar area tambang, bisa lumpuh total, mesin mati mendadak, dan divonis perbaikan puluhan juta rupiah hanya karena masalah udara? Ya, bukan karena solarnya busuk, bukan karena mesinnya cacat produksi, tapi murni karena masalah udara kosong. Terdengar konyol? Tunggu sampai kalian lihat faktanya. What's up Tech Heads dan Dieselmania? Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membongkar rahasia dapur mesin yang nggak akan pernah dikasih tahu sama bengkel biasa. Hari ini kita punya satu studi kasus teknis yang bener-bener mind-blowing. Ini adalah nightmare alias mimpi buruk buat para pemilik Isuzu MU-X, khususnya yang menggendong engine legendaris 4JK1 TCX 2.5 liter atau varian RZ4E TC 1.9 liter. Kasus ini sering banget memicu salah diagnosa mekanik, bikin dompet customer jebol seketika, tapi anehnya masalah utamanya nggak kelar-kelar. Kita akan bedah tuntas studi kasus yang kita sebut sebagai anomali vakum tangki. Kalian harus tahu, ini bukan sekedar mesin ngadat biasa. Kita lagi bicara soal investigasi tingkat dewa pada sistem bahan bakar common rail yang super presisi. Kalau kalian punya atau ada niat beli mobil diesel modern, entah itu keluarga Isuzu, Pajero, Fortuner, kalian wajib nonton video ini sampai habis tanpa di-skip. Karena apa yang terjadi di mobil sampel kita hari ini bisa dengan mudah terjadi di mobil kesayangan kalian besok pagi. Di episode kali ini, kita bakal main peran jadi detektif otomotif. Kita akan membaca data telemetri ECU, membedah hukum fisika keseimbangan tekanan, sampai meneliti fenomena mikroskopis yang diam-diam bisa menghancurkan metal baja murni di dalam mesin kalian secara permanen. Algoritma YouTube merekomendasikan video ini karena tahu kalian suka konten teknis daging yang no bullshit. Jadi siapkan kopi kalian, fokus, karena kita akan langsung deep dive ke dalam misteri kegagalan sistem bahan bakar ini. Let's get into it! Kita mulai dari awal mula bencana ini, laporan insiden di lapangan. Coba kalian bayangin skenario ini. Kalian lagi asik nyalip truk tronton di jalan tol dengan kecepatan 100 km per jam, pedal gas kalian injak, lalu tiba-tiba tenaga mesin kalian hilang 100%. Pedal gas udah diinjak mentok ke lantai, tapi mobil malah terasa ngerem mesin. Ngeri banget kan? Laporan dari user MU-X ini persis seperti itu. Gejala pertama yang dikeluhkan adalah engine hesitation dan power loss. Tenaga mesin drop drastis atau ngempos secara tiba-tiba, terutama saat mobil dipacu di kecepatan tinggi atau sedang membawa beban penuh di tanjakan. Yang bikin mekanik garuk-garuk kepala adalah sifatnya yang intermittent, alias kadang-kadang aja munculnya. Pas dibawa jalan sama customer, mobilnya mau mati. Pas dites jalan sama mekanik di bengkel, mobilnya lari normal sekencang badai. Ini adalah ciri khas masalah fluida dinamis yang sangat tricky. Gejala kedua yang tercatat adalah stalling, mesin mati secara mendadak. Skenario paling sering terjadi saat deselerasi, misalnya habis ngebut panjang di tol, terus kalian ngelepas gas untuk masuk antrian gerbang tol. RPM turun dan plop, mesin langsung mati total. Atau bisa juga terjadi saat mesin stasioner atau idle di lampu merah pasca perjalanan jauh. Lalu gejala ketiga, ini yang paling bikin frustrasi, hard starting. Mobil diparkir semalaman, indikator bensin kebetulan lagi low fuel level atau di bawah seperempat. Pagi harinya, di starter panjang berkali-kali cuma bunyi dinamo ngek-ngek-ngek-ngek. Mesin nggak mau nyamber sama sekali. Kalau dengar gejala ini, 90% mekanik di luar sana pasti langsung nuduh. Wah, bos, ini injektornya kena nih. Atau filter solarnya mampet parah nih. Padahal, spoiler alert, tebakan itu salah besar. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang terjadi di kolong mobil ini. Sebelum panik dan buru-buru nurunin mesin seharga ratusan juta, seorang diagnostisian sejati akan selalu menggunakan panca inderanya terlebih dahulu. Kita cari petunjuk fisiknya. Dan di kasus MU-X ini, petunjuknya benar-benar teriak minta tolong ke kita. Bukti fisik pertama kita temukan saat melakukan observasi sederhana di area pengisian bensin. Ini kita sebut sebagai auditory sign atau tanda dari suara. Coba perhatikan baik-baik. Ketika tutup tangki solar ini kita putar dan kita buka sedikit saja, terdengar suara desisan ular yang sangat ekstrim. Udara dari luar seperti tersedot paksa masuk ke dalam tangki dengan kecepatan tinggi. Ini adalah indikasi absolut bahwa sedang terjadi kevakuman atau tekanan negatif internal yang luar biasa tinggi di dalam tangki solar.
Tangki ini literal sedang kedap udara dan kehabisan nafas. Tapi bukti fisik kedualah yang bikin kita langsung merinding. Kalau kalian iseng ngolong ke bawah sasis MUX ini dan melihat bentuk tangki solarnya, astaga, bentuknya udah nggak karuan. Tangki polimer plastik yang tebal ini mengalami implosi. Buat yang belum tahu, kalau ledakan itu arahnya keluar alias eksplosi, nah, implosi ini adalah ledakan yang arahnya menyusut ke dalam karena daya sedot vakum. Struktur tangki ini remuk tertarik oleh tekanan negatif internal yang berlebihan. Kalian bisa ngebayangin nggak sih seberapa kuat tenaga tarik-menarik di dalam sistem BBM ini sampai bisa meremas tangki berbahan polimer kaku layaknya kita meremas botol air mineral kosong? Dari dua bukti fisik ini aja, hipotesa awal kita langsung terbentuk solid. Mobil ini bukan rusak mesinnya, tapi ada masalah super serius pada sistem ventilasi pernafasan tangkinya. Untuk mengerti kenapa hal konyol ini bisa bikin mobil mogok, kita harus kembali sedikit ke pelajaran fisika bangku sekolah, yaitu hukum keseimbangan tekanan. Analogi paling gampangnya begini, pernah nggak kalian coba minum es boba pakai sedotan plastik, tapi bagian atas gelas plastiknya kalian tutup rapat-rapat pakai tangan kalian? Susah banget kan nyedotnya? Sedotannya malah jadi gepen. Nah, itulah siksaan yang sedang dialami mesin MUX ini. Di setiap mesin diesel common rail modern, ada satu komponen super vital di area mesin yang namanya supply pump. Tugasnya kayak jantung, menghisap solar dari tangki belakang dan memompanya ke common rail di depan dengan tekanan ekstrim. Tapi agar si supply pump ini bisa bekerja mulus dan efisien, tekanan internal di dalam tangki harus sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya, yaitu di kisaran plus minus 1 bar. Sistem ini nggak mungkin berjalan satu arah. Saat cairan solar dihisap keluar, perhatikan panah oranye, volume ruang di dalam tangki otomatis berkurang. Nah, ruang kosong ini harus segera diisi oleh sesuatu, yaitu udara dari luar sebagai volume pengganti. Itulah fungsi jalur ventilasi tangki. Tetapi jika ventilasi pernafasan ini tersumbat total, seperti tanda X merah di diagram ini, udara luar gagal masuk. Akibatnya terciptalah ruang hampa atau kevakuman absolut. Semakin banyak solar yang disedot pompa, semakin kuat vakum yang terjadi di dalam tangki. Vakum ini akhirnya akan menciptakan daya tarik berlawanan yang melawan daya hisap pompa. Pompanya narik solar ke depan sekuat tenaga, tapi vakum di tangki narik balik solarnya ke belakang. Ini adalah pertarungan mekanikal yang mematikan, dan supply pump kalian sama sekali nggak didesain untuk memenangkan adu tarik tambang ini. Mekanik biasa cuma menebak pakai feeling, tapi engineer sejati butuh data keras. Mari kita bongkar otak komputernya mobil ini. Kita hubungkan scanner diagnostik kelas dealership andalan Isuzu yaitu GIDSS atau Global Isuzu Diagnostic Service dan kita tarik live data spesifik pada parameter suction side alias sisi hisap pompa saat mobil dibawa jalan. Perhatikan grafik di belakang saya nih, gengs. Ini bukan coretan biasa. Ini adalah grafik nyawa dari sistem injeksi mobil kalian. Garis hijau itu adalah target fuel rail pressure. Artinya ini adalah tekanan ideal yang diminta oleh ECU berdasarkan pijakan gas kalian. Lalu ada garis merah. Ini adalah actual rail pressure, alias tekanan nyata yang berhasil dihasilkan oleh pompa secara real time. Dari RPM bawah, sekitar 1000 sampai 2000 RPM, kalian bisa lihat garis merah masih disiplin menempel pada garis hijau. Mesin terasa normal. Tapi, perhatikan, saat mesin dipaksa bekerja keras dan RPM menyentuh angka 2500 ke atas, jeng-jeng, terjadi fenomena yang kita sebut deviasi kritis. Garis merahnya tiba-tiba menyerah, putus hubungan dan drop menukik tajam ke bawah. Pompa sama sekali gagal mencapai target. Di detik yang sama, data telemetri lain menunjukkan suction control valve atau SCV duty cycle-nya menembus angka maksimal 100%. Artinya apa? Otak mobil ini panik. ECU udah teriak nyuruh SCV ngebuka katupnya selebar-lebarnya atau overcompensating, ibaratnya nyuruh, ayo kasih solarnya semua sekarang. Tapi apa daya, suplai solarnya tetap gagal naik ke mesin. ECU akhirnya mendeteksi ini sebagai fuel starvation atau mesin kelaparan bahan bakar ekstrim. Inilah jawaban ilmiah kenapa tenaga mesin kalian tiba-tiba loss dan mati pas RPM tinggi. Mesinnya lagi nyekik dirinya sendiri. Data komputer udah bilang dengan jelas kalau mesin ini kelaparan BBM. Refleks natural bengkel pada umumnya pasti begini. Wah, filternya mampet ini. Ganti. Kalau diganti nggak mempan, naik level. Wah, supply pump atau injektornya lemah bos, harus ganti baru semua. Tolong,
Jangan buru-buru buang duit puluhan juta. Disinilah letak perbedaan kasta antara mekanik tukang ganti part dan diagnostician profesional. Sebelum kita vonis pompa atau injektor, kita lakukan satu tes yang sering banget dilupakan, yaitu inline vacuum test. Caranya, kita pasang alat bantu vacuum gauge analog menggunakan adapter T-fitting. Posisinya krusial, harus dipasang di jalur selang tepat sebelum solar masuk ke supply pom. Kalau sistem BBM mobil ini sehat dan hambatannya cuma dari filter standar, jarum gauge ini nyaris gak akan bergerak, tekanan negatifnya sangat rendah. Tapi, perhatikan jarum di tes real kita ini. Saat mesin digas, angkanya melonjak liar, menunjukkan lebih dari minus 0,3 bar atau sekitar minus 9 inch Hg. Bagi standar perbengkelan, ini masuk kategori abnormal range alias hambatan hisap yang sangat ekstrim. Eksperimen fisika ini adalah game changer. Kenapa? Karena gauge ini kita posisikan sebelum komponen pompa. Artinya, kita berhasil mengkonfirmasi 100% secara visual bahwa sumber sumbatan atau hambatan raksasa ini asalnya murni dari arah tangki di belakang mobil. Bukan karena filter solar yang kotor, dan bukan karena supply pom yang mulai jebol. Pelan tapi pasti, kita berhasil mengepung sang pelaku utama. Setelah kita berhasil mengisolasi bahwa pusat masalahnya berasal dari area tangki di bagian belakang, sekarang kita lakukan eksperimen pembuktian pamungkas. Ini adalah momen yang paling memuaskan buat anak teknik, di aha moment. Momen di mana teka-teki ruwet terpecahkan hanya dengan satu sentuhan sederhana. Langkah pertama, mesin kita nyalakan dalam kondisi terhubung dengan semua alat tes. RPM kita tahan tinggi. Kita lihat jarum vacuum gauge mulai menunjukkan kevakuman ekstrim yang menyumbat aliran solar. Suara mesin mulai terdengar pincang dan brebet. Langkah kedua, ini dia keajaibannya. Kita minta asisten di belakang untuk memutar dan membuka tutup pengisian tangki solar. Saat tutup terbuka, udara dari atmosfer luar seketika masuk membanjiri ruang dalam tangki yang tadinya hampa. Langkah ketiga, mata kita langsung tertuju ke layar scanner GIDSS. Secara instan dan ajaib, jarum actual rail pressure yang tadinya drop parah di bawah langsung meroket pulih dan menempel tegak pada garis hijau targetnya. Bersamaan dengan itu, suara mesin kembali halus, respons gas menjadi instan, dan tenaga balik 100%. Boom! Case closed. Kesimpulan final kita super duper solid dan gak bisa dibantah. Supply pump dalam kondisi normal. Filter BBM normal. Injektor normal. Semua anomali mengerikan ini 100% terlokalisir hanya pada kegagalan sistem ventilasi tangki bensin. Bayangin aja, cuma gara-gara lubang ventilasi seukuran ujung kelingking buntu, mobil ini hampir aja bikin pemiliknya bangkrut ganti injeksi puluhan juta. Tapi, apa sih sebenarnya yang bikin ventilasi ini bisa buntu dari awal? Kita bedah di slide berikutnya. Kita udah berhasil menangkap penjahatnya, sistem ventilasi tangki. Tapi sebagai engineer, kita nggak boleh berhenti di situ. Kita harus tahu modus operandinya. Kenapa sistem yang didesain sedemikian rupa dari pabrik otomotif raksasa bisa tiba-tiba gagal total berantakan? Ini yang kita sebut dengan root cause analysis atau pencarian akar penyebab. Setelah tangkinya kita turunkan dan diinspeksi ke setiap sudutnya, ternyata ada 3 skenario utama yang sering banget jadi biang kerok di lapangan, terutama buat MUX yang jam terbangnya tinggi di rute off-road, proyek, atau pertambangan. Pertama, valve clogged atau katup tersumbat. Kalau kalian lihat struktur atas tangki MUX, ada satu part kecil bernama fuel tank breather valve. Bentuknya kecil seperti jamur, tapi tugasnya amat krusial. Masalahnya, kalau mobil ini tiap hari dihajar lewat lumpur tebal atau jalanan tanah berdebu pula, katup ini bisa tertutup rapat oleh kerak lumpur kering. Napas tangki benar-benar dicekik dari luar secara perlahan. Kedua, kinked hose atau selang terjepit. Selang karet pernapasan ini dirutekan meliuk-liuk mengikuti alur sasis mobil. Terkadang akibat benturan batu keras saat off-road, atau yang lebih ironis, akibat proses servis di bengkel undercarriage yang kurang teliti pas masang sesuatu, selang ini terlipat atau terjepit sasis. Sifatnya sama kayak selang air di rumah yang kalian injak, alirannya langsung buntu total. Dan skenario ketiga, meskipun lebih jarang terjadi, contaminated cap.
Residu dari uap solar yang kotor perlahan bercampur dengan debu halus dari luar, membentuk pasta yang akhirnya mengunci mati relief valve mechanical super kecil yang bersembunyi di balik tutup tangki itu sendiri. Jadi masalahnya emang sepele, tapi dampaknya luar biasa mematikan. Banyak orang yang masih meremehkan masalah ini. Mereka mikir, kalau cuma mampet tangki, paling jeleknya mesin mogok aja kan? Tinggal buka tutup bensin, jalan lagi. Nope, salah besar kawan. Di dunia otomotif high pressure, ini yang kita sebut sebagai efek domino mekanikal. Masalah udara tangki ini ibarat sel kanker yang diam-diam, tanpa kalian sadari, sedang membunuh sistem injeksi mobil kalian dari dalam. Dampak domino pertama menghantam sistem elektrikal, overheat elektrikal pada SCV. Ingat data telemetri yang menunjukkan SCV duty cycle 100% tadi? Komputer memaksa koil SCV untuk terus membuka tanpa henti demi mencari solar. Padahal, desain pabrik SCV itu cooling sistemnya mengandalkan aliran cairan solar itu sendiri. Karena solarnya gagal ngalir akibat tertahan vacuum tangki, solenoid di dalam SCV ini mengalami panas ekstrim tanpa pendinginan, dan pada akhirnya akan terbakar atau short circuit. Kalian harus beli SCV baru. Dampak kedua beralih ke fisik, kerusakan struktural. Seperti gambar di slide awal, tangkinya kolaps dan penyok. Bahaya letaknya bukan cuma di tangkinya, tapi di dalam tangki itu bersarang unit pelampung atau fuel sander gauge. Kalau tangkinya melengkung ke dalam menekan area ini, tangkai pelampung berbahan logam atau plastiknya bisa melengkung bahkan patah. Efeknya, indikator bensin di speedometer dashboard kalian bakal ngaco seumur hidup. Bensin habis, tapi jarum masih setengah. Lalu dampak ketiga, ini yang paling fatal, brutal, dan sangat mahal harganya. Kavitasi pompa, sebuah fenomena fisika mematikan yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Mari kita deep dive sejenak masuk ke dalam ruang hampa fisika, membedah fenomena yang bikin para insinyur metalurgi otomotif ketakutan setengah mati. Fisika kavitasi pompa. Pernahkah kalian berpikir mungkinkah air atau benda cair bisa mendidih di suhu ruangan dingin tanpa perlu dipanaskan sama sekali? Ini bukan trik sulap, ini hukum fisika termodinamika dasar. Ketika tangki belakang mengalami kevakuman ekstrim, tekanan hisap di dalam jalur selang otomatis akan drop melewati batas wajar. Hukum termodinamika menyebutkan ketika tekanan lingkungan suatu cairan itu anjlok drastis, maka titik didih cairan tersebut juga akan ikut anjlok. Akibatnya, cairan bahan bakar solar murni yang sedang ditarik paksa oleh pompa ini akan mendidih, bergejolak, dan menguap pada suhu operasional mesin normal. Proses mendidih ini menciptakan jutaan gelembung vacuum berukuran mikroskopis di dalam aliran solar. Sekarang, bagian paling mengerikannya. Ketika gelembung-gelembung uap mikroskopis ini masuk ke area ruang gear bertekanan tinggi di dalam rumah suplai pom, gelembung ini tidak pecah keluar layaknya balon. Karena ditekan dari segala sisi, gelembung ini meledak ke dalam atau mengalami yang namanya implosi atau implode. Jangan remehkan ukurannya. Kekuatan destruktif dari implosi mikroskopis ini setara dengan tembakan microjet berkecepatan sonik. Ratusan ribu ledakan implode ini bertindak seperti hujan peluru tajam yang secara konstan mengikis, memakan, dan melubangi material baja presisi pada suplai pom kalian. Besi hancur menjadi serbuk gram halus. Serbuk baja ini mengalir ke common rail, menyumbat nozzle injektor, dan game over. Mesin hancur berkeping-keping dari dalam karena jutaan ledakan mikro akibat kurang pernapasan. Cukup dengan horor metalurginya, sekarang waktunya kita menjadi problem solver. Bagaimana caranya kita menyembuhkan anomali mematikan ini secara permanen dari mobil kesayangan customer? Persiapkan alat berat karena kita masuk ke fase rektifikasi atau tahap perbaikan sistem. Untuk memurnikan sistem ini secara paripurna, kita diharamkan untuk ambil jalan pintas. Tahap pertama yang wajib dilakukan mekanik adalah akses dan pembersihan. Ini artinya dropping the tank, menurunkan tangki bahan bakar secara total dari sasis mobil. Kenapa harus ribet ini? Karena lokasi persembunyian jalur breather valve itu amat tricky, terhimpit tepat di sela-sela sempit antara puncak tangki dan struktur besi sasis mobil. Setelah tangki diturunkan dengan aman, kita semprot seluruh rongga dan selang pernapasan menggunakan tembakan kompresor udara bertekanan rendah untuk merontokkan semua kerak lumpur yang membatu.
Tahap krusial kedua adalah penggantian check valve. Jangan pakai part bekas, kita wajib menginstalasi unit two-way check valve yang orisinil dari pabrikan. Di tahapan perakitan ini, ada sebuah critical rule alias aturan emas keselamatan yang gak boleh disepelekan mekanik manapun. Perhatikan dengan sangat jeli orientasi panah arah aliran pada body valve. Ingat kembali fungsi utamanya. Udara segar dari atmosfer luar harus dibiarkan masuk secara bebas menuju dalam tangki, sementara uap bensin dari dalam dibatasi atau dilarang keluar bebas. Kalau mekaniknya ceroboh dan memasang valve ini dalam posisi terbalik arah, maka silakan tepuk jidat karena mobil MUX kalian akan langsung kembali tercekik masalah vakum ini di menit pertama roda mobil keluar dari pintu garasi bengkel. Sistem tangki udah kita bersihkan dan balik ke spek standar factory, tapi mari kita bicara realita lapangan. Buat kalian yang pakai MUX ini cuma buat mondar-mandir antar kota atau mall to mall, perbaikan standar pabrik tadi sebenarnya udah lebih dari cukup. Tapi masalahnya beda cerita buat para fleet owner di kawasan pertambangan batu bara, mandor pakebunan sawit atau pecinta hardcore off-road. Di habitat ekstrim yang kubangan lumpurnya bisa setinggi kap mesin dan debunya nutupin visibilitas layaknya kabut asap, spesifikasi pabrik aja nggak akan cukup bertahan lama. Untuk itulah kita merancang modifikasi preventif khusus opsi medan ekstrim ini. Langkah pertama adalah relokasi rute. Kita akan membypass letak pernapasan bawaan mobil. Selang breather yang tadinya rawan terekspos lumpur di area kolong sasis bawah, kita substitusi dengan selang fuel grade yang lebih panjang. Selang perpanjangan ini lalu kita rutekan naik jauh ke area elevasi yang tinggi dan tertutup aman. Biasanya, ruang favorit kita adalah menyelipkannya di balik liner spakbor bagian atas roda belakang atau ditarik memutar mendekati area leher corong pengisian BBM. Intinya satu, jauhkan hidung pernapasan ini dari jangkauan rendaman lumpur. Langkah modifikasi kedua adalah penerapan sistem proteksi ganda. Tepat di moncong ujung selang yang baru kita posisikan di atas tadi, kita tambahkan sebuah microfilter bahan bakar transparan tambahan. Filter ekstra ini akan bertugas sebagai garda terdepan, menahan intrusi parah dari partikel debu pekat agar nyangkut di elemen saringannya terlebih dahulu, mencegahnya menyentuh cek valve utama. Kalau filter ujung luar ini kotor seiring waktu, mekanik bakal sangat gampang membersihkan atau menggantinya secara berkala karena posisinya terbuka user-friendly, tanpa harus buang-buang waktu dropping tangki dari bawah lagi. Inovasi mekanikal yang sederhana, tapi fungsionalitasnya luar biasa cerdas. Tangki sudah dirakit kembali, modifikasi rute pipa napas sudah terpasang rapi, dan solar baru sudah diisi. Apakah pekerjaan kita selesai dan kunci langsung diserahkan ke customer? Belum dong, seorang teknisi profesional berlisensi wajib memvalidasi hasil kerjanya dengan data empiris. Kita masuk ke fase final check untuk menormalisasi keseluruhan sistem injeksi. Tahap pemulihan pertama adalah melakukan prosedur sistem purging. Selama kita menurunkan dan memutus jalur selang tangki tadi, sistem pasti kemasukan udara kosong yang terjebak di dalam instalasi fuel line. Kalau udara bebas ini dibiarkan masuk menabrak injektor presisi, mesin dijamin akan knocking atau pincang parah. Oleh karena itu, kita wajib mengeksekusi metode air bleeding manual. Mekanik akan memompa primer pump di area kap mesin hingga seluruh gelembung buih udara keluar sepenuhnya dari katup pembuangan, memastikan jalur suplai solar kembali padat merayap. Setelah jantung mekanikal ini dipastikan bebas gelembung, kita nyalakan mesin dan masuk ke tahap validasi telemetri. Kita koneksikan kembali scanner sakti GIDSS kita, lalu mekanik membawa mobil ini untuk disiksa dalam test drive ekstrim. Kita hajar jalanan nanjak, stop and go mendadak, sampai lari top speed di jalan tol. Dan mari kita saksikan magisnya pada layar tablet ini sekarang. BAM! Target berhasil direalisasikan dengan presisi bedah. Garis actual rail pressure yang tadinya ngedrop parah, kini menempel konstan seperti kembar siam dengan target pressure ECU di seluruh rentang putaran RPM dan beban mesin. Nggak ada lagi deviasi, nggak ada jeritan fuel starvation. Sang MUX kembali bernapas lega, napasnya panjang tiada putus, dan semburan torsi dieselnya kembali beringas seperti hari pertama mobil ini turun dari dealer.
Sebelum kita menarik kesimpulan penutup dari studi kasus Epic ini, mari kita ubah perspektif teknis kita menjadi perhitungan finansial sejenak. Banyak yang belum sadar bahwa memiliki mindset diagnosa yang akurat itu sejatinya bernilai lebih mahal dari harga suku cadang itu sendiri. Kita buat perhitungan kasar di matriks komparasi diagnostik ini. Coba asumsikan sebuah mobil masuk dengan keluhan yang persis sama. Mesin loyo nempos di RPM tinggi, sering mati mendadak, stalling, dan hard start saat tangki mau kosong. Skenario pertama, jika mobil kesayangan ini tidak beruntung dan jatuh ke tangan bengkel dengan alur misdiagnosis umum, perhatikan kolom kotak merah di sini. Tindakan default mereka biasanya langsung main parts canon alias tebak-tebakan ganti komponen tanpa dasar pembuktian yang jelas. Mereka meresepkan ganti supply pump seharga belasan juta rupiah, disusul ganti 4 unit injektor yang memakan biaya puluhan juta rupiah, hingga permajaan suction control valve. Dampak langsungnya apa? Biaya invoice yang disodorkan ke pemilik mobil akan sangat tinggi, menguras habis tabungan. Namun bagian paling ironisnya adalah, bulan depan keluhan mobil ini dijamin akan berulang kembali dan mogok lagi. Mengapa? Karena akar masalah utamanya, yakni tangki yang tak bisa bernapas sama sekali tak tersentuh mekanik. Tangisan dompet yang sia-sia, bukan? Sekarang, mari kita komparasikan dengan skenario kolom hijau terang di sebelahnya, yakni diagnosis presisi yang baru saja kita bedah bersama. Pendekatannya mengandalkan analisa murni, membaca fluktuasi data GIDSS, membuktikan restriksi fisik via inline vacuum test, menemukan sumbatan di tangki, lalu cukup membersihkan kotoran dan mengganti sebuah breather valve kecil yang harganya hanya nominal recehan jika disandingkan dengan injektor. Dampaknya sangat bertolak belakang. Biaya perbaikan material sangat rendah, tak mengoyak kantong sama sekali. Namun output yang dihasilkan adalah solusi yang rasional, tuntas hingga ke akar dan permanen. Inilah kekuatan literasi data otomotif sejatinya yang menyelamatkan uang customer dari kebodohan. Akhirnya kita tiba di ujung perjalanan investigasi mekanikal kita. Kesimpulan mutlak yang bisa ditarik dari studi kasus Isuzu MU-X hari ini sungguh membuka mata kita semua. Sebuah anomali mekanikal yang super sepele dan remeh pada ujung sistem ventilasi udara buang ternyata punya butterfly effect yang mampu memicu rentetan kegagalan sistemik yang luar biasa kompleks dan berpotensi menghancurkan sistem injeksi bertekanan tinggi yang super canggih. Kasus ini mendemonstrasikan bahwa dalam ekosistem mesin pembakaran dalam, kesalahan sekecil apapun di hulu akan menghasilkan bencana fatal di hilir. Oleh karena itu, sebelum kalian menutup video ini, saya mau membekali kalian semua dengan sebuah aturan emas yang wajib dipegang teguh. Golden Rule, Preventive Maintenance. Catat di kalender kalian, pengecekan, inspeksi, dan pembersihan keseluruhan sistem pernapasan tangki BBM yang mencakup tutup pengisian bahan bakar hingga breather valve yang tersembunyi wajib secara reguler kalian jadikan rutinitas checklist perawatan berkala mobil kalian, idealnya di rentang setiap 20.000 km. Aturan ini haram dilanggar, terlebih khusus bagi kalian yang merawat unit armada operasional proyek atau kendaraan daily driven yang sering bertarung menembus medan berlumpur tebal dan berdebu ekstrim. Rawatlah sistem pernapasan itu sebelum mesin canggih kalian batuk barah dan mogok di antah-berantah. Alright tech heads dan pecinta diesel, rasanya itu dia bedah tuntas misteri otomotif kita di video kali ini. Kalau kalian merasa ilmu deep dive yang kita bagikan hari ini bermanfaat, menyelamatkan pemahaman dan dompet kalian dari vonis salah bengkel yang mengerikan, jangan sungkan untuk pencet tombol like yang kuat, share link video ini ke grup WhatsApp komunitas mobil kalian biar yang lain pada melek data, dan pastikan tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya sudah aktif biar kalian gak ketinggalan technical breakdown mesin-mesin liar berikutnya dari channel ini. Punya pengalaman serupa digetok bengkel gara-gara salah diagnosa tangki buntu? Silakan curhat dan tulis kronologinya di kolom komentar di bawah nanti. Kita akan saling diskusi troubleshooting bareng di sana. Stay smart, keep driving with logic, and I'll see you all on the next technical episode. Ciao!